Atau semua dapat semua? Ada yang kesulitan dokter. Baik, berarti ini ya, kalau begitu berarti kita tolong menyimak semua ya. Saya yakin yang kesulitan itu berarti tidak menemukan ataupun tidak mengikuti arahan ya. Jadi saya akan mengulang secara detail ya. Mohon semua menyimak. Kalau kalian menyimak, mudah-mudahan nanti praktikum ini akan lebih lebih real, ya, akan lebih ketemu nanti ya. Yang pertama ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ini adalah cara kita memegang dari pipetomanya ya. Pipetoma itu ada dua macam, ada pipetoma yang bijinya merah, ada yang batunya putih ya. Kalau untuk batu merah itu kita pakai untuk menghitung sel darah merah sama trombosit. Kalau warna putih hanya untuk leukosit saja ya. Makanya di situ akan ada perbedaan pengenceran ya. Kemudian untuk kita mendapatkan darah yang berasal dari chambernya, maka kalian nanti diminta untuk membuang dulu 4 tetes ya, 4 tetes darah pertama. Nah, itu tolong diperhatikan ya, agar kamu tidak mendapatkan darah ataupun mengambil darah yang dari pipetnya tuh ya, itu tidak akan ada homogennya ya. Itu caranya. Yang pertama, hati-hati karena ini kan semuanya kaca. Dari praktikum tahun lalu ada beberapa yang pecah ya. Jadi saya harapkan tidak ada pergantian lagi untuk yang ini, adik-adik, walaupun kita santai tapi serius ya, tidak main-main ya. Nanti di bilik hitung tampaknya seperti ini deh ya. Kalau kalian bingung bagaimana namanya bilik hitung ya di situ tempat posisinya ya, dihitung itunya. Kemudian nanti kamu di situ melihat adanya eh, beberapa tempat ya ataupun kamar ya. Di situ sudah ada tandanya semua tuh ya. W itu untuk WBC ya, cara mudahnya seperti itu ya. Jadi penghitungannya kamu akan menghitung di 4 kotak sedang yang isinya adalah 16 kotak kecil masing-masing ya. Kalau di total ada 64 semuanya. Itu kamu hitungnya di situ kalau untuk WBC nanti ya. Kemudian untuk trombosit kamu menghitung semua yang ada di sini, di tengah sini ya. Kalau ada kan hanya di L5R ini ya. Tapi kalau untuk eritrosit semua yang ada di sini ya. Semuanya ada di trombosit di sini. Ini kamu hitung semua. Mungkin ada yang bertanya, dok, bagaimana cara kita mencari eh, daerah untuk WBC-nya? Caranya paling mudah itu kalian mencari dulu di area tengah ini. Baru kalian geser untuk menemukan kanan kiri ya. Itu cara seperti itu. Jadi kamu tuh kayak lagi di peta, cari dulu di mana titik koordinatnya, baru kamu bisa bergeser mencari yang lain ya, seperti itu ya. Jadi ingat ya, kalau lapangan yang di tengah ini memang berbeda sekali sama lapangan lainnya karena garisnya itu lebih lebih rapat dan juga agak berpola ya. Kalau yang lain itu tidak seperti itu. Jadi kamu akan menemukan lapangan yang berbeda dari lapangan lainnya. Dan inilah patokan kamu ya untuk nanti menemukan kamar-kamar lainnya ya. Kebetulan kita lihat di sini, ini ada pengenceran ya, kemudian ada tingginya. Di situ tuh ada volume berarti. Tapi nanti kita abaikan dulu, karena kita kan sekarang ini masuk ke dalam praktikum ya. Jadi kita berusaha utamakan mengenai cara mengerjakan ya. Nanti untuk teorinya kan sayangnya sudah ada beberapa yang sudah dibahas ya. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi untuk bisa membuang dari beberapa tetes tadi, kamu cukup menutup saja satu lubang ya. Satu lubang yang di atas saja. Kamu tutup ya. Kamu tutup aja, kemudian kamu sama saya ini kelihatan enggak? Bentar ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti, aduh, udah ada pena pula saya. Intinya seperti ini ya. Kamu klik ini, ya. Kamu ketok-ketok sedikit, nanti kamu hitung berapa tetesnya, kamu buang ya. Kemudian saat pengambilan dari darahnya, nanti kita kan pakai karet ya, sudah tahu ya, sudah pernah kan. Diusahakan akurat ya, di titik 5 atau titik berapanya, jangan sampai nanti berlebihan itu mempengaruhi hasil tentunya ya. Kita usahakan seminimal mungkin ada kesalahan dalam pemipetan darah dan reagen ya. Oke. Nah, kemudian saat kita meneteskan ya, ini penting deh ya. Jadi utamakan dulu kamu taruh kamar hitungnya menghadap ke atas. Di situ kamu tetapkan dulu deglas di situ ya. Kemudian saat kamu meneteskan di tetesan kelima ya, setelah kamu buang 4 tetes tadi, teteskan itu di perbatasan antara deglas sama kamar hitungnya ya. Di antara perbatasan deh ya, jangan salah ya. Jangan di atasnya, tapi perbatasan di antara
deglas sama kamar hitung. Begitu kamu teteskan, otomatis darahnya akan langsung ke dalam, menyerap ya. Jadi kamu jangan khawatir darahnya tidak akan masuk ya. Ya jangan salah ya, saya ulangi lagi, teteskan di antara perbatasan antara deglas dan kamar hitung ya, itu ya. Kemudian dari situ kita baru lanjutkan ya. Nah, di sini sudah ada ketentuan ya. Begitu darah sudah masuk ke dalam kamar hitung, ada masa inkubasi yang kita perlu kasih waktu bagi darahnya untuk mengendap. Jadi kalau untuk sel darah leukosit dan eritrosit itu 2 sampai 3 menit ya, agar dia mengendap. Tetapi untuk trombosit lebih lama, 10 menit waktunya. Kenapa demikian? Karena sel darah yang paling kecil di antara yang lain adalah sel trombosit. Makanya itu dia kita biarkan dulu lebih lama ya, 10 menit ya. Karena kalau kamu langsung baca nanti hasilnya tidak akan akurat ya. Ada sel-sel yang tidak kamu bisa lihat nantinya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal penting yang akan nanti kamu kerjakan berhubungan dengan praktikum nantinya ya. Baik dari cara homogenisasi, dari cara pemipetan, cara pembuangan 4 tetesnya, kemudian cara kita memasukkan darah ke dalam kamar hitung, dan berapa lama kita diamkan ya. Nah, untuk kamu bisa melihat lagi ya, melihat penghitungan kamar hitung ini, maka kamu harus membuat cahayanya minimal ya. Jadi diafragmanya kamu kecilkan ya. Kemudian kondensornya diturunkan maksimal mikroskopnya ya. Jadi kalau kamu buka full cahayanya, kemudian kamu kondensor kamu naikkan maksimal, maka dia tidak akan tampak ya. Jadi selain kita juga memperhatikan dari kamar hitungnya, ada beberapa setting yang perlu kita setting di mikroskop ya. Yang pertama, diafragmanya kamu kecilkan agar cahaya tidak terlalu banyak yang masuk. Kemudian yang kedua, kondensornya diturunkan maksimal ke bawah ya. Tujuannya adalah kita ingin membenarkan cahaya lebih luas ya. Makanya tadi itu butuh itu. Ini memang berbeda dari cara kita membaca sel dengan mikroskop, beda ya. Tapi ini kita kan menghitung, makanya kita memerlukan setting khusus di situ ya. Untuk kita bisa menghitung lebih enak, kita cukup memakai besarannya 40 kali ya. Tapi saya ada coba kemarin beberapa lalu, ada pembesaran 10 kali, karena kan tampak lebih luas ya. Akan tampak semua lapangan pandang dari kamar hitung. Kamu foto aja pakai kamera yang bagus ya. Kemudian nanti kamu bisa perlebar pakai manual dengan HP biasa. Kamu hitung pelan-pelan nanti bisa seperti itu ya. Jadi sekarang sudah makin canggih deh ya. Jadi dapat kita lakukan penghitungan lebih mudah. Kalau dulu kami tidak bisa seperti itu. Jadi kami hitung satu-satu jadi pakai pakai hitungan pakai kamar hitung dan lain-lain. Mana? Bentar ya, ininya kayaknya keluar saya nih. Bentar ya, saya masuk lagi ya. Bentar ya, kita sharein lagi. Sampai tadi ke tempat ini ya, mikroskop ya. Nah, ini jadi ini nanti deh ya, kondensor turunkan maksimal, diafragma dikecilkan,
Kemudian kalau kamu mau benar-benar mau melihat selnya itu dari pembesaran 40 kali ya, objektifnya. Tapi tadi cara mudah tadi saya ajarkan pembesaran 10 kali, kamu foto ya. Kamu foto, kemudian nanti bisa kamu hitung ataupun kamu bisa print, nanti bisa dihitung dengan enak nanti ya. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cara menghitung deh ya. Jadi untuk kita menghindari penghitungan sel yang double ataupun berkali-kali, maka kita dapat memberikan suatu aturan ya. Terserah kamu maunya mana ya. Tapi kalau dari sini disarankan kamu hitungnya dari sudut kiri atas, kemudian dari kanan baru ke bawah lagi zigzag ya. Kemudian kalau kamu menemukan adanya sel ya yang terletaknya di antara garis, di situ kamu buat peraturan sendiri, terserah kamu bagaimana caranya agar saat nanti di bawah di kotak ke bawah tidak kamu hitung 2 kali ya. Jadi kalau saya misalkan saya akan menghitung kalau ada garis di atas sama bawah, saya akan masukkan di kotak atas ya. Tapi kalau sudah di bawah saya tidak hitung lagi, karena kan itu kan bisa double nantinya. Jadi kalau untuk sel-sel yang lengket di bagian bawah, saya akan masukkan itu di kotak bawah, sel lewat ya. Tujuannya tidak sampai ada sel yang terhitung 2 kali, ya seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke praktikumnya yang leukosit ya. Di sini perhatikan dek, untuk kita mengetahui sebuah leukosit, yaitu kita menemukan adanya satu sel bulat ya, kemudian dalamnya itu ada inti ataupun ada granul lah gitu ya, sehingga tidak tampak rata ya. Kalau pada sel darah merah berbeda, jadi bulat tapi kosong isinya. Itu membedakannya ya. Tetapi jangan lupa kita pakai cairan truk di sini, reagen truk ini tujuannya adalah kita dapat ya menghancurkan selain leukosit ya, itu tujuannya ya. Tapi ya tidak tentu kemungkinan ada beberapa sel yang masih tersisa. Intinya kita tuh membaca sel yang berinti di situ. Nah, bagaimana caranya? Kita isap sampai tanda 0,5 darahnya ya. Kemudian di lap kelebihan darahnya, isap lagi cairan truk ya. Tetapi saya sarankan untuk sebelum kamu isap cairan truk ini sebenarnya kamu bisa pindahkan dulu ke wadah kecil ya, ataupun wadah sementara ya. Apa tujuannya? Agar reagen truk yang baru situ, yang baru ya, tidak langsung terkontaminasi oleh darah. Agar tidak terkontaminasi. Jadi masih bisa dipakai berkali-kali untuk praktikum ataupun mungkin pengulangan ya. Jadi jangan kamu pakai pipet yang itu langsung kamu celupkan di reagen yang banyak itu, nanti reagennya akan terkontaminasi darah ya. Kemudian kamu isap sampai ke tanggal 11 ya. 11 begitu chamber terisi ya sampai tanda 11 kamu lepaskan karetnya baru kamu kayak tadi tangannya tadi ya. Yang saya bilang tadi di awal tadi, kamu homogenisasikan. Homogenkan ya. Kamu bentuk angka 8 boleh ya. Seperti ini ya angkanya ya. Nah, seperti ini deh. Nah, angka 8 seperti ini ya. Sampai angka 8, kemudian tunggu 10 sampai 15 detik ya. Kemudian lagi diputar-putar lagi ya. 3 menit. Habis itu darahnya kamu buang ya. Kamu buka satu lubang yang atas kamu kamu tahan. Kemudian kamu buka tap-tap gitu ya beberapa kali. Nanti ada darahnya akan menetes ke bawah. Tetesan keempat dihentikan. Baru kamu masukkan darahnya tadi melalui perbatasan antara deglas dan kamar hitung. Ya. Kemudian kamu cari kamar bilik di kanan kiri atas bawah ya, yang kanan kiri tadi ya, yang W tadi. Kemudian kamu hitung berapa jumlah selnya, jumlah sel yang ditemukan dikalikan 50. Itu cara gampangnya ya. Misal kamu nanya-nanya dari mana 50 dok? Dari proses pengenceran tentunya ya. Yang tadi. Yang ini deh ya, leukosit ya, jangan salah ya. Sekarang kita masuk ke trombosit. Untuk trombosit mirip-mirip ya, tetapi di sini pakai reagennya Resecker, kemudian pipet toma warna merah ya, pipetnya ya. Kemudian eh, kamu isap ya, Resecker sampai ke tanda 1 ya, kemudian buang ya, hanya dibilas saja dibilas. Kemudian kamu pipet 0, sampai tambah 0,5, kemudian ambil lagi Resecker yang kamu sudah pindahkan di wadah sementara sampai ke 1,1. Kemudian dikocok 3 menit seperti ini tadi ya. Setelah itu kamu buang 4 tetes, baru kamu teteskan di antara perbatasan, ya. Perbatasan antara deglas dan kamar hitung. Dia masuk, tunggu lagi selama 10 menit.
Setelah 10 menit selesai, baru baca, ya. Baca pakai tadi, kondensornya diturunkan maksimal, diafragma dikecilkan, pembesarannya 40 atau 10 kali, ya. Jumlah sel yang kamu temukan dikalikan 2000, ya. Jangan lupa deh untuk trombosit, kamu masih akan menemukan di sana ada namanya sel darah merah di situ, ya. Jadi kamu jangan salah baca selnya, ya. Yang kamu cari adalah sel seperti ini. Kecil tapi dia berpendar, ya. Kayak sedikit berpendar putih. Bukan sel yang ini namanya sel darah merah yang ini, ya. Yang kamu cari itu seperti ini nih. Kalau kamu masih bingung yang sel yang mana, kamu boleh ketik di Google, nanti kamu cari sel trombosit di kamar hitung. Di situ tampak nanti beberapa slide, ya. Yang jelas itulah yang kamu cari. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kecil, bersinar, ya. Kemudian dia ukurannya lebih kecil daripada sel darah merah, ya. Kamu baca di ukuran bidang besar di tengah, ya. Semuanya kamu baca, baru nanti kamu kalikan 2000. Oke. Baik, dari sini kira-kira Dokter Ririn, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, Dok. Mau ditambah lagi? Sudah cukup, Dok. Cukup. Paling besok awal-awal kita praktikum nanti mungkin kita ingatkan kembali alat-alat yang digunakan supaya tidak tertukar. Baik, makasih, Dok. Dek, saya ingat lagi ya. Ini kalau kamu pelajari, kamu benar-benar mengikuti malam ini, saya yakin besok kamu ketemu selnya. Ketemu bilik hitungnya. Saya yakin, saya jamin lah. Tapi kalau kamu tidak menyimak tadi, mungkin tidak akan betul, ya. Akan tampak, tidak ketemu lah kamar hitungnya tadi. Karena tadi ada setting dari mikroskop dan juga beberapa hal lainnya, ya. Baik, itu dari saya sama Dokter Ririn. Silakan di live ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Boleh live ya. Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, Dok. Eh, Dokter. Terima kasih, Dok. Banyak, Dok.